untuk pemaparannya. Bapak Ibu, kami mohon maaf tadi Zoom sempat terputus dengan sendirinya. Terima kasih sudah bergabung kembali. Dan kini kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu, para sahabat yang ingin bertanya atau menanggapi materi pada malam hari ini, silakan menekan tombol raise hand dan menyampaikannya kepada narasumber kita. Di sini sudah ada Pak Saka Abadi dan Pak Muhammad Sidik. Ini ada Pak Saka. Silakan Pak Saka. Ya, selamat malam, Selamat malam, Pak Saka. Selvi. Selamat malam, Ibu Nina. Wah, kuliah yang bagus sekali, Ibu Nina, ya itu. Oh, Dan terima kasih. mengingatkan saya waktu sekolah dulu belajar psikiatri, ya. Toh. Nah, Ah, ya, em, saya teringat apa yang disampaikan oleh Profesor Carlo Rovelli, seorang ahli fisika teoritis, mm, yang mengatakan yang ditulis dalam bukunya Reality is not what it seems. Nah, kemudian beliau juga mengungkapkan satu hal lagi, bahwa realitas atau reality is not things, but connections, dia bilang. Ya, toh? Uh, Memang betul, kalau kita bisa secara sederhana saja berpikir, realitas itu akan hilang pada waktu kita tidur, karena tidak adanya rangsangan dari foton, itu sehingga gelap mata kita, ya sudah, kita nggak ada rasa apa-apa. Bangun baru kita merasa lagi beraktivitas setelah adanya foton. Jadi foton itulah yang uh, merangsang kita untuk bergerak di dalam ruang, waktu, dan juga mempengaruhi semua kejadian dalam bentuk gelombang, partikel, energi, matter, dan lain sebagainya. Jadi mm. pertanyaan saya adalah, kalau memang ada ketiga unsur itu, tubuh, jiwa, dan roh. Nah, kalau melihat apa yang dikatakan Profesor Carlo Rovelli dan sedikit juga Profesor Paul Davies yang mengatakan adanya hidden webs of information di dalam mystery of life ini, ya, yang sampai hari ini memang belum bisa dipecahkan oleh manusia karena masih terlalu sulit di dalam ilmu pengetahuan. Nah, kalau dipikir-pikir, faham bahwa mind, body, and soul sebenarnya satu. Seperti yang Ibu bilang tadi, ada 3 pendapat, toh. Mhm. Nah, kalau dipikir-pikir satu dia itu memang. Ya, itu pertama. Nah, apakah dengan pendapat kedua guru besar yang terkenal ini, pendapat bahwa semuanya ini sebenarnya satu, betul atau tidak? Dan yang kedua, dari pendapat ketiga guru besar ini bisa kita lihat pada waktu kita melihat seseorang meninggal. Ya, dulu pada waktu kami sekolah kan hampir setiap hari kita melihat orang meninggal ya di rumah sakit, ya. Nah, itu saya juga berpikir-pikir pada waktu itu, ya toh. Sebenarnya apa yang terjadi pada mereka ini dan juga pada kita nanti di kemudian hari, ya toh. Uh, Tentu pikiran saya uh, kembali kepada hal yang sederhana yang seperti Ibu ungkapkan. Setelah memang all the connections itu hilang, ya, baik secara fisik, body, maupun koneksi antara body dengan mind itu hilang, dan ya saya tidak tahu, tetapi koneksi antara body, mind, dan soul itu jiwa, yang merupakan abstraksi dari pemikiran neokorteks kita, seperti apa diungkapkan oleh Profesor Magnis kemarin. Mhm. Nah, itu sedikit banyak menggambarkan kepada saya, dan saya nggak tahu, saya butuh pencerahan Ibu, bahwa semuanya ini sebenarnya satu prinsipnya. Yaitu apa? Bahwa baik tubuh, baik mind, maupun soul, itu pada prinsipnya itu adalah suatu realitas yang dipengaruhi oleh connection. Kalau di dalam tubuh, koneksinya itu antar sel, antar molekul, antar organel, dan lain sebagainya. Nah, kalau di dalam mind, itu tentu koneksi di antara neuron dengan jaringan-jaringan sekitarnya. Dan kalau soul, itu berarti abstraksi pemikiran kita. Karena manusia ini mempunyai kehebatan, dalam tanda petik, bisa mengabstraksikan, membuat segala sesuatu itu dalam bentuk simbol-simbol. Baik itu bahasa, angka, dan lain sebagainya. Nah, itu kira-kira. Butuh pencerahan Ibu ini. Silakan. Terima kasih, Bu. Selamat malam. Ya, maaf. Jadi Bapak tadi yang ditanyakan tentang koneksinya ya, Ya. atau nah, bagaimana? Ya itu Pak, saya bilang seperti tadi dibilang, saya rasa akan selalu ada teori yang berbeda-beda gitu. Dan sering saya memikirkannya gini. Untunglah saya orang yang percaya adanya roh, ya. Mungkin seperti yang Pak Magnis bilang kemarin,
nggak bisa dong gitu ketika nggak bisa jawab terus bilang ya itu kehendak Tuhan atau apa. Tapi itu juga suatu bumper hidup yang baik ya. Bagaimana itu terkoneksi? Semua tadi udah dibilang, ada yang bilang itu memang nyatu, nggak bisa apa-apa. Karena yang satu itu dia terkoneksi, kenapa? Karena si jiwa inilah yang menghidupkan si tubuh ini. Jadi kalau nggak ada, ya nggak ada. Begitu aja katanya. Tapi ada juga yang bilang kayak tadi, bahwa si roh yang hidupin. Ya, di kami Kristen itu roh. Kenapa? Karena ketika Allah meniupkan nafasnya kepada kami, disitulah kami jadi hidup, gitulah. Rohnya masuk ke kita gitu kan. Tapi bagaimana bersatunya saya juga nggak punya jawaban Pak. Bagaimana? Saya rasa Bapak yang sudah belajar kedokteran lebih ngerti kalau dari persoalan apa namanya kimiawinya dan kemudian semua perkakas yang ada di dalam otak ini gitu. Itu justru juga sama saya mikir nyatunya itu gini Pak. Kadang-kadang em, kalau saya menengok itu ya sekarang sering itu dikasih video anak-anak di apa namanya di Turki yang ansefalis itu ya, yang ada punya otaknya tidak terbentuk gitu. Nah kadang-kadang saya mikir gitu, sebenarnya dia ini apa sekarang ya? Kayak vegetatif kan jadinya, dia nggak bisa reasoning karena perkakasnya nggak ada begitu. Tetapi dia hidup gitu. Nah apa? Sama aja Pak misterinya dengan yang Bapak bilang tadi gitu. Dan Descartes yang saya bilang, saya cuma baca itu berapa kali. Yang dia bilang pakai kelenjar pineal itu. Dia mungkin setengah mati juga kayak Bapak gitu. Pengen pengen dapat sesuatu yang absolut gitu jawaban. Bahwanya ini melekat ke sini gitu. Jadi so sorry Pak, saya nggak punya jawaban yang mutlak ya untuk itu untuk bagaimana itu semuanya nyatu, tetapi bahwasanya seperti Bapak bilang tadi ada keajaiban ya bagaimana dia yang namanya materi itu material yang namanya berbentuk material itu ternyata bisa digerakkan sama yang katanya tidak material itu, apakah itu jiwa atau roh gitu. Ya, terima Saya kasih, harap Bu. Pak, saya harap Pak Saka nggak kecewa dengan jawaban. Terima kasih, terima kasih. Terima Pasti kasih sudah tidak kecewa. bertanya, Terima Pak. kasih. Ya, Ya, terima kasih Bu Nina. Terima kasih Pak Saka untuk pertanyaannya. Ya, sama-sama. Ya, selanjutnya Bapak Ibu, para sahabat, sebelum kita memberikan kesempatan kepada penanya berikutnya, kami mau menyampaikan pengumuman bahwa di tanggal 17 dan 19 silakan bergabung di kelas belajar kejar dengan tema filosofi manusia dan dunianya dimulai pada tanggal 17 sampai 19 Juli bersama narasumber Profesor Bambang Sugiharto, Guru Besar Filsafat di Universitas Parahyangan, Romo Hieronymus Derupa, OFM, Liv dari Universitas Gregoriana Roma, dan Gede Agustapa, Guru Ajaran Buddha Tantrayana. Bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung di kelas tersebut, silakan menghubungi Minci. Terima kasih. Selanjutnya ada Bung Muhammad Asidik. Ya, silakan Bung. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Terima kasih juga Ibu untuk presentasinya. Saya ingin bertanya ya. Pertama, ada satu paham yang baru di dunia modern yang kita sebut sebagai fisikalisme, yang mana dalam pahaman fisikalisme segala sesuatu itu, misalkan apa yang kita maksud dengan cinta di hadapan fisikalisme hanya reaksi hormon semata, hormon oksitosin semata. Begitupun segala macam hal yang kita rasakan ya itu reaksi hormon aja gitu, reaksi fisikal kimiawi yang ada dalam badan kita gitu. Tanpa itu ya ternyata manusia itu apa ya, nggak punya nggak punya kesejatian gitu dalam tanda kutip, selain apa yang terjadi dalam tubuhnya tuh kita beri konsep lah segala sesuatu tersebut bahwa cinta itu agung, tinggi dan lain sebagainya macam, padahal ya itu hanya reaksi hormonal semata dalam badan gitu. Dan bagaimana menurut Ibu pandangan fisikalisme ini di hadapan fisikalisme? Ya kita tahu bahwa ternyata badan kita itu bisa jadi hanya apa ya, hanya badan semata dan segala macam eh,
event nalar kita sekalipun itu timbul hanya karena kita bisa mengenal simbol, dan setiap simbol itu kita kita beri istilah aja gitu, sehingga dengan itu kita bisa berbahasa, bisa bisa berkomunikasi, bisa bernalar gitu. Padahal ya itu cuma apa ya, serangkaian reaksi fisikal dalam badan kita aja. Lalu saya agak agak ingin membahas mengenai apa ya, makna ya tadi, makna hidup gitu. Sebagaimana kita tahu kalau di Nietzsche gitu, kalau di Nietzsche ternyata makna yang kita yakini atau yang kita pegang itu hanya selubung makna aja atas inferioritas diri kita gitu. Bahwa makna yang kita pegang itu nggak hakiki gitu, Bang. Bisa jadi makna yang kita pegang itu hanya semacam apa ya, topeng atas mentalitas budak kita gitu. Bagaimana menurut Ibu tentang hal itu? Lalu saya ingin ke psikoanalisa ya. Saya nggak terlalu paham mengenai psikoanalisa, tetapi bagi saya pahaman mengenai manusia itu yang paling bisa kita pahami itu menurut saya dari psikoanalisa. Misal kita membagi tiga nih, seperti yang Ibu jelaskan tadi, ada body, ada mind, ada soul, itu kan apa ya? Antara soul dan mind ini kadang kita nggak bisa menemukan bedanya gitu. Orientasi mereka tuh kemana kan kita nggak bisa tahu ya. Tapi dalam pahaman psikoanalisa Freud gitu, ego dan superego kan kelihatan ya. Ego yang disebut sebagai aku gitu, yang apa ya, punya kehendak atas diri itu kan yang paling kita yang paling terlihat lah. Dan manusia ternyata disetir oleh superego. Dan mungkin self yang dimaksud itu adalah it-nya, adalah si it tadi. Lalu yang terakhir, pahaman kita mengenai segala sesuatu, bahkan diri kita sendiri dan realitas itu apa ya, selalu ada apa ya, selalu ada pengetahuan kita mengenai hal tersebut itu nggak bisa menjangkau hal tersebut sepenuhnya. Even ketika saya berbicara pun saat ini, suara saya dengan suara saya itu bukan kenyataan yang asli, tetapi suara saya itu dikenali atas pengetahuan Ibu mengenai suara tersebut kan. Otomatis ada yang disebut dasding ansi kan, benda pada dirinya sendiri gitu. Bahkan mengenai hal yang sederhana pun kita nggak bisa menjangkaunya. Bahkan mungkin pengetahuan kita mengenai diri kita sendiri pun belum benar-benar bisa kita ketahui gitu. Itu sih menurut saya. Mohon maaf jika terlalu panjang. Oke, ya saya mulai dari yang terakhir itu ya, karena masih fresh. Ya, tentang itu memang ya, pemahaman diri dan realitas, ya mungkin apa yang dilihat sebenarnya bukan itu, ataupun ketika kita menggali dan kita sudah punya peralatan dan caranya itu, bagaimana, tapi sebenarnya kita nggak akan pernah mencapainya itu. Kalau saya ingat dulu pelajaran makalah saya pertama kali di SMA itu kelas filsafat, dia bilang itu, eh, apa namanya, kesempurnaan bisakah dicapai atau utopia gitu. Dan sampai sekarang saya nggak lupa gitu karena itu paper pertama ya. Bahwasanya menurut saya kalau kita udah capai itu, everything is finished, nggak ada lagi. Karena habis itu apa menariknya gitu ya. Tetapi kita berjalan ke arah itu sangat penting. Kenapa? Kita harus selalu menuju ke sesuatu yang untuk sementara kita bilanglah kesempurnaannya. Ya, jadi apakah realitas yang saya lihat itu sekarang adalah memang seperti itu? Seperti saya bilang, kadang saya cerita sama seseorang, video di kepalanya pasti beda dengan video di kepala saya tentang peristiwa itu. Kenapa? Karena dia nggak punya database yang sama gitu. Ya, dia nggak pernah ke tempat yang saya bilang gitu. Tapi it's alright. Karena apa? Di dalam perjumpaan-perjumpaan itu, di dalam pencarian-pencarian itu kan ada yang lebih penting daripada untuk mengetahui apakah itu memang yang saya lihat dari satu pojok ini kubus atau segi empat gitu. Ya kan? Ada yang lebih penting dari situ. Nah, menurut saya itu yang eh, 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 kalau saya itu yang lebih saya cari maknanya buat apa sama saya yang sudah saya lihat ini. Tadi alat yang kita bilang itu, saya sendiri pun nggak akan pernah mengenal diri saya sepenuhnya. Karena setidaknya di dalam self itu ada dunia roh itu pasti saya nggak akan pernah. Mungkin nanti ya, seperti dibilang tadi Pak Saka, nanti satu saat kita meninggal, ya ada yang bilang dari near death itu padahalnya dia melihat dirinya dan sebagainya gitu. Maybe
gitu. Tapi untuk saat ini bahwa saya nggak tahu itu, karena saya mengenal diri saya, bahwa kalau saya memikirkan itu, saya akan overthinking dan saya akan stres. Apa yang saya lakukan? Saya mengambil keputusan untuk nggak memikirkan itu. Jadi gunanya itu Pak Muhammad eh, eh, yang bisa itu pemahaman kita lebih dalam lagi tentang kita, lebih dalam lagi dengan kita itu, menurut saya adalah untuk menjadi bukan semata-mata manusia yang lebih bagus, bukan. Tapi untuk biar kita bisa menikmati hidup, menikmati hidup ini, karena ketika kita menikmati hidup inilah kita menuju kepenuhan tadi. Dan kepenuhan itulah yang Bapak tanyakan sebenarnya tentang kesempurnaan tadi. Gitu. Kira-kira nyambung nggak Pak Muhammad tuh? Eh, Mungkin yang saya pahami itu bahwa kesadaran mungkin bisa dianggap sebagai apa ya, pemahaman akan diri kita itu kesadaran lah katakanlah ya. Kesadaran kita itu mungkin hanya kesadaran akan diri kita aja gitu, bukan bukan kesadaran yang total begitu mungkin. Bukan. Tadi ketika dikatakan self-awareness, kita menyadari kelebihan kita, kekurangan kita, keperluan kita, kebutuhan kita. Dan juga self-awareness itu membuat kita juga jadi bisa aware dengan kebutuhan orang lain. Jadi bukan kesadaran dalam tingkat consciousness, no, awareness. Ya, mungkin bahasa Indonesia juga ini gitu. Jadi, oke, bagus apa makasih ya udah meluruskannya. Kayaknya tadi saya itu kita ngomong kan di videonya di kepala Bapak apa, di saya apa gitu kan. Jadi kadang-kadang ini bisa dijembatani dengan apa? Ya dengan pengenalan diri lebih lagi gitu. Nah, kemudian tentang psikoanalisa ya memang ada itu does it, ego dan super ego itu, tapi sepemahaman saya itu kan di tataran jiwa ya, jiwa. Jadi apakah mereka itu nyatu atau apa, dan itu saya lebih melihat kepada drive-drive yang berkaitan juga dari level bersangkutan dengan moral, ya moral dan etika gitu. Bagi ada yang si sempurna, ya ada yang si realitas, yang ada yang si should be, ada yang dia realitas, ada yang si should not be gitu. Dan ini kalau bisa dibalance, jiwa itu akan lebih oke. Tapi apakah kita bisa membandingkannya keterikatan kesatuannya itu dengan tubuh dan jiwa? Saya rasa enggak. Itu bukan hal yang sejajar gitu. Oke, dan dua, makna hidup yang ternyata hanya topeng atau mentalitas kita. Ini tadi saya kurang kurang paham ini. Kira-kira maksudnya apa? Makna hidup yang ternyata hanya topeng atau mentalitas kita. Begini Bu, misal misal ketika saya meyakini bahwa hmm, apa ya, misal ketika saya meyakini bahwa nanti suatu saat di akhirat, misalkan mohon maaf saya ulang, nggak apa-apa misalkan miskin saat ini di dunia gitu, nanti di akhirat nanti dibalas gitu kan, itu kan sebentuk keyakinan kan, bahwa keyakinan itu kita pakai untuk menutupi mentalitas kita yang bobrok, mentalitas kita yang budak ternyata, bahwa kita pecundang, tetapi dengan itu kita menutupi kebusukan mental kita gitu Bu. Dan Nah, bagaimana ya, jadi tadi dengan tadi yang namanya ada approach itu, Bapak bisa ngecek itu sama benar itu beliefnya Bapak atau itu hanya self defense. Apakah itu self defense aja, kompensasi ya untuk menghibur diri atau supaya coping mekanisme ya, supaya Bapak nggak terlalu menderita dengan sisi-sisi yang Bapak, kenapa sih saya nggak bisa berubah gini, tapi nanti kan Tuhan melihat hati kok gitu. Nah, mesti dicek itu belief, dan kalau itu belief coba cek itu belief yang valid atau ternyata hanya defense mechanism yang kita jadikan belief gitu. Apakah menjawab Pak Muhammad? ya terima kasih Bu. Dan fisikalisme ini saya kurang kurang tahu ya, ini apa segala sesuatu cinta hanya reaksi dari hormon kimiawi, eh, tapi tidak ada kesejatiannya. Pertanyaannya, si pembuat fisikalisme ini dia monisme, dia menganut dikotomi atau trikotomi? Mungkin bisa dianggap sebagai dikotomi ya, karena apa ya,
karena di dalam evolusi sendiri kan hampir tidak diakui adanya roh ya, atau semacam apa ya, hal yang menjadikan diri kita hidup itu selain badan kita sendiri gitu ya, nggak ada kalau di fisikalisme setahu saya. Dan Jadi ya gimana? kalau memang begitu, ini ya alur logisnya logis banget gitu. Karena kan di antara yang sekarang ilmu jiwa kan sudah sangat maju ya. Jadi orang nggak ngelihat lagi ini dia imaterial. Jadi itu kayak klinik-klinik enggak ya. Sekarang orang sudah melihat it exists. Kenapa? Kenapa kita tahu ada itu psikologi? Karena dia bisa diobservasi, ya, bisa dilihat, bisa dianalisa gitu. Jadi ini antara yang real dengan yang real menurut nalar manusia, menurut ilmu pengetahuan. Tetapi bahwa dia bilang ya dia bukan penganut adanya roh, ya itu menjadi fisikalisme yang dia ajukan itu ya sah-sah aja gitu. Kenapa? Itulah logika yang masuk di akal mereka gitu. Itulah rasional yang sangat rasional sama mereka itu ya begitu gitu. Tetapi bukan artinya karena mereka mempercaya itu, kita temukan kebenaran bahwa roh itu nggak ada. Ya, kalau lagi mesti dibuktikan dengan roh itu, ya banyak orang membuktikannya karena saya terjadi begini, terjadi begitu. Saya pun kalau disuruh buktikan dunia roh itu saya nggak tahu menjelaskannya. Kenapa? Itu kan ranah belief, ya. Jadi ranah belief yang namanya juga bukan kebetulan namanya menjadi metafisika, beyond the physics, ya. Jadi ya bagaimana lah yang fisik mau mencapai sesuatu yang beyond gitu. Tetapi kan rasionalitas kita itu juga Tuhan anugerahkan untuk juga bisa melogikakan hal-hal yang sebenarnya dulu kita pikir hanya hal-hal yang klinik gitu. Tapi kemudian ya kayak inilah Pak Muhammad, ya, di Alkitab kami itu ada ayat yang mengatakan suatu saat ada 2 orang yang akan meninggal, mayatnya akan di jalan Yerusalem tergeletak selama 3 hari, dan seluruh mata bangsa akan melihat mereka selama 3 hari. Kebayang nggak 100 tahun lalu itu kan menjadi kitab yang omong kosong, bener nggak? Seluruh mata bangsa berarti seluruh dunia bisa lihat dong. Lah mayatnya di Yerusalem gitu. Tapi buat anak generasi Z itu nggak ada anehnya lagi. Kenapa? Viral. Ada tiba-tiba jadi ada penjelasan gitu. Walaupun mungkin itu bukan yang di Alkitab itu mungkin has nothing to do ya dengan viral. Tapi setidaknya dengan ilmu pengetahuan itu kemudian orang bisa merasionalkan, oh, it becomes a possibility. So maybe this book is right gitu. Ya, walaupun itu cara yang aneh gitu untuk membuktikan yang terbatas mau membuktikan yang tidak terbatas itu sedikit aneh sama saya. Apakah menjawab Pak Muhammad? Ya, terima kasih banyak Ibu. Sangat Makasih menjawab. atas pertanyaannya. Ya. Ya Bu Sel. Terima kasih Bung Asidik, terima kasih Bu Mina. Selanjutnya kita ke Prof. Lestari Angka. Silakan Prof. Terima kasih. Ya. Bu Mina, saya ingin menanyakan sederhana saja pemikirannya mengenai judul dari presentasi dari Ibu, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Kalau kita lihat dalam kosmik yang luas, ya, kita kan makrokosmik kita yang tadi Ibu katakan di dalam akhir presentasi mengenai kehidupan sosial, ataupun kita hidup itu sosial dalam arti bukan hanya antar manusia tapi juga antar makhluk, mungkin juga itu bisa dinamakan juga suatu kehidupan sosial. Dan kalau kita lihat bahwa makhluk hidup yang diciptakan Tuhan, ya kalau kita orang yang itu tentunya kita semua ini diciptakan Tuhan. Itu kalau bisa dikelompokkan mungkin dalam 3 kelompok besar, yaitu tanaman, hewan, dan manusia. Kalau lebih kita lihat secara lebih ini kan dikaitkan dengan tubuh, jiwa, dan roh. Kalau itu misalnya di bahasa Inggris kan barangkali kalau tubuh itu adalah body, ya.
Jiwa adalah mind, dan roh mungkin spirit. Jadi body, mind, and spirit. Apakah itu benar? Nah, itu. Nah, kalau itu memang body. Jadi kalau yang punya body itu adalah tanaman punya, hewan punya, manusia juga punya. Mind. Dalam hal ini kalau mind kita katakan dengan mind, tapi seringkali mind itu juga apa? Soul. S-O-U-L, Bu. Soul. Soul, saya lebih ke bukan soul tapi spirit ya. Jadi Iya, dalam hal pemakaiannya ini kadang. saya mau itu kan mind ya, mind. Dalam hal mind itu seringkali juga diterjemahkan dengan kata manas. Ya, dalam manas itu termasuk perasaan, termasuk pikiran. Nah, itu ada dalam hewan, ada dalam manusia. Hewan itu punya perasaan. Dia bisa sedih, dia bisa marah, dia bisa lapar, dia bisa punya keinginan makan, punya keinginan minum, haus dia tahu. Dia kalau melihat apa yang dia nggak suka, dia juga apa? Dia serang atau apa? Ya marah apalah. Nah itu semua itu ada dalam mind. Kita juga punya. Nah satu lagi adalah spirit atau roh yang kita kalau orang Kristen tahu juga ada Roh Kudus yang itu satu sama roh dan Roh Kudus itu satu zat ya satu apa ya satu. Nah, jadi spirit atau roh inilah itu yang membedakan antara jadi kalau tadi tanaman hanya punya body, kalau hewan punya body and mind, ya, manusia juga body mind punya, tapi satu lagi ya manusia lebih dari yang kedua makhluk ini adalah spirit atau roh. Itu yang dipunyai manusia tidak dipunyai oleh hewan. Dan di dalam roh ini sama dengan Roh Kudus itu. Ada roh pencipta. Kita bisa mencipta hal yang tidak ada. Meja, kita ingin menulis mau punya meja, kita bisa mencipta, membuat meja. Dari pohon kita bisa terbang dan kita ciptakan ada bentuk meja. Itu yang sederhana. Lalu mencipta misalnya lukisan, kita bisa keindahan alam yang Tuhan ciptakan itu kita bisa tuangkan di dalam suatu kanvas ya dengan warna dengan apa bentuk yang mirip sekali dengan arti yang di alam oleh seorang seniman penyair bisa lagu itu bisa menyanyi berkata-kata tadi yang sudah dikatakan juga kita bagaimana bisa itu ciptaan itu mencipta kata hewan tidak bisa kita bisa menciptakan kata itu bahwa ini adalah gelas ini adalah meja ini adalah buku itu ciptaan manusia semua kata-kata itu nah ini semua adalah di dalam roh yang tidak ada di dalam ini adalah masuk dalam memori yang tadi Ibu Nina katakan. Ya, memori yang bisa dibawa. Dan itu adalah ini menurut yang saya tangkap begitu ya, Nina ya. Iya. Dalam roh jadi. Nah, jadi ini seringkali kalau misalnya tadi katakan bahwa lalu dengan self itu seringkali dinamakan juga jati diri. Tapi self itu lain dengan ego ya. Lain. Ya, itu. Jadi ini jati diri. Jadi yang lebih yang
Ya masuk itu dalam semuanya itu dalam mind dan dengan spirit. Itu mungkin satu eh, dari saya. Iya, Terima ya, kasih. saya senang sekali Bu dengan yang Ibu bilang itu sebenarnya juga eh, karena ini kelas umum, saya nggak masuk ke kalau misalnya tadi kita bicara dari itu dari roh ya kita mempunyai keyakinan yang sama karena benar yang menghidupkan dan yang memberikan semua kemampuan itu adalah bahwa ada bagian dari Allah itu yang diada pada kita. Tapi itu menurut keyakinan kita orang Kristen toh ya bahwasanya ada the Spirit of God in us, ada citra Allah kita dijadikannya mitra-mitranya untuk melanjutkan tanda kutip menciptakan manusia lain, kemudian juga memelihara alam dan sebagainya. Makanya tadi saya bilang, Bu, saya lebih senang dengan pemikiran yang diajukan teman saya itu Pak Manurung itu gitu. Kenapa? Karena dari dia itu saya melihat gitu bahwasanya ketika roh Allah ini berjumpa dengan debu ini, disitulah tercipta jiwa. Jadi ketika berpisah nanti Bu, sebenarnya, jadi ketika tercipta jiwa itu menjadi normal, Bu. Kita punya kreativitas, kita punya power, kita punya keinginan buat baik. Kenapa? Ya itu jadi logis sama saya. Daripada yang dibilang Pak Susabda tadi, bahwa semuanya itu kita bisa mengekspresikan diri. Kenapa? Karena itu adalah reaksi-reaksi dari neuron-neuron kita semata yang dan sebagainya itu. Jadi dengan Ibu kasih masukan ini, sama saya juga nanti saya bisa share itu ke 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 Pak Manurung ya karena dia akan melanjutkan penelitiannya itu bagaimana Maaf saya karena orang awam. ya Orang Ibu awam orang awam itu tapi orang bukan percaya. orang. Jadi Ibu Ibu Roh Kudus yang bimbing ngomong. Itu masukan yang sangat sangat baik dan saya senang sekali Bu. Ya karena Ibu tadi menolong saya lebih melihat lagi yang yang di pemikiran yang di alternatif yang diberikan teman saya itu. Terima kasih Bu Prof. Terima kasih. Ya, Ini terima ada kasih Pak Bu. Joko masih ada waktu. Sel. Iya, itu juga yang saya mau tanya ke Ibu. Kita ada satu penanya lagi yang sudah raise hand dan ada 2 pertanyaan di chat box. Apa boleh, Bu? Ya, saya oke. Teman-teman Oh, aja baik, gimana? baik, Bu, baik. Selanjutnya kita ke Pak Joko Priyono. Silakan, Pak. Saya masih mute. Oke, terima kasih Ibu Nina. Saya Terima kasih Pak ikut, Joko. ya selamat malam. Saya ikut belajar ini karena temanya menarik ya. Ini yang tema utamanya kan belajar mencari makna. Dan hari kedua ini Ibu yang presentasi sangat bagus. Eh, Nah, kalau bertitik tolak dengan tadi paparan Ibu trikotomi mengenai tubuh, jiwa, dan roh, maka agar selaras dengan lingkaran tadi yang Ibu jelaskan cukup komprehensif, wholeness approach, maka saya berpikir bahwa manusia ketika masih diberikan kesempatan hidup untuk bersiarah di dunia ini, eh, apalagi kalau hidupnya mampu penuh makna, yang layak sebagai ciptaan Tuhan, karena menurut keyakinan eh, ya termasuk hampir semua agama bahwa manusia diciptakan itu selaras dengan atau sesuai dengan citra Tuhan sendiri. Maka untuk itu perlu ada satu edukasi ya. Tentu saja melalui pendidikan secara bertahap sedini mungkin dan berkesinambungan yang menekankan perlunya keseimbangan kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Nah, saya mohon komentar Ibu tentang ini. Apakah betul atau tidak ini? Terima kasih. Makasih Pak. Iya benar, yang Bapak bilang itu memang kalau kita kan umurnya kayaknya deket-deket ini ya Pak. Dari perjalanan hidup kita udah ngelihat memang ya pada akhirnya keseimbangan. Keseimbangan itu punya peran besar dalam dalam segala sesuatu. Untung nggak terlambat juga kita belajarnya. Nah, yang Bapak bilang dia kita masih boleh berziarah di bumi dan misalnya saya kaitkan dengan harapan Bapak ada edukasi ya sedini mungkin supaya sebenarnya Pak ada banyak banget yang menawarkan dan banyak banget Pak itu gratis bahkan. Tetapi
karena mereka banyak itu yang di lembaga-lembaga yang nggak punya self awareness, akhirnya kan dia meladenin mungkin ya keserakahannya atau apanya segala itu nggak terjadi, nggak diakomodir gitu Pak. Kenapa ini perlu? Misalnya saya bilang kita di umur segini, ya saya baru masuk lansia Pak. Tiba-tiba saya melihat keinginan saya itu terus pengen berbuat untuk orang, pengen orang juga tahu bertumbuh. Ayo kamu, saya dulu tersendat-sendat waktu remaja marah-marah, ini segala macam. Terus sekarang saya rolling. Kenapa? Karena udah punya self awareness. Saya nggak malu lagi bertanya sama orang. Hey, di bidang ini saya pengen Pak share itu. Dan rupanya itu dari bagian tahapan Erikson, itu tanda-tanda dari jiwa yang perkembangannya sehat gitu. Karena kalau di umur 60-an masih selfish, ya, itu tandanya nggak sehat gitu. Masih mau ambil, ambil, ambil. Itu kan masa pemuda awal ya. Pemuda awal, pemuda tengah, dan kemudian pemuda akhir ya. Mau ambil, ambil, ambil. Tetapi kan jadi tidak degeneratif gitu. Memang benar Pak, harus banget gitu. Tetapi pertanyaannya, bagaimana kita memulainya Pak? bukan Hmm. orang yang bukan orang yang mau edukasi yang kurang, Pak. Saya kenal banyak, tetapi Hmm. selalu mentok. Kenapa? Seperti tadi itu bilang Fromage itu, society kita sudah rusak, masyarakat kita sudah rusak. Kenapa? Orientasinya itu adalah avoir et pas être, artinya to have and not to be. Ya, Hmm. mencari makna kan to be ya, Pak. Ya. Karena society kita itu sudah adalah to have. Jadi Hmm. hanya mau bilang kita dikotomi, kita hanya hanya daging dan jiwa. Jiwa dalam hari ini malah cuma main gitu. Pinternya orientasinya nggak akan ke situ. Itu yang dia Hmm. takutkan. Dia bilang human being pada akhirnya akan punah. Kenapa? Karena nggak pernah menjadi, nggak pernah Iya. being, nggak Iya. pernah be gitu. Jadi kalau Bapak tiba-tiba nanti merasa punya solusi kayak Circle Indonesia ini, saya begitu ini ada happy-nya setengah mati Pak. Bilang sama semua, Iya. kenapa? They make people smarter dan mau tahu dan mau mikir gitu. Iya. Jadi yang begini-begini mungkin eh, ini ada banyak tema dari segala arah, dari segala macam. Kita berharap ada juga mungkin Pak yang begini Hmm. rutin khusus Hmm. untuk ibu-ibu muda yang punya anak di bawah umur 5 tahun satu Iya. Iya. rombongan. Umur segini rombongan. Aduh keren banget Pak. Kalau Iya. Bapak Iya. bisa mulai, saya dukung Pak. Iya. Iya. Baik. Terima kasih Ibu Nina. Terima kasih Pak Joko. Ya, terima kasih Pak Joko Wiono, terima kasih Bu Nina. Selanjutnya Pak Joko Priyono, silakan Pak. Pak Joko lagi. Iya, Pak Joko Priyono, silakan Pak. Pak, belum masih, ya silakan Pak. Iya, Selamat malam. selamat malam Pak. Ini buat saya topik yang sangat menarik karena ini menyangkut persoalan hidup semua orang. Tadi introduction Ibu mengatakan bahwa apabila ini disadari oleh satu orang, kemudian berkembang dalam satu keluarga, komunitas, dan menjadi sesuatu yang nasional, itu akan menjadi luar biasa. Tapi belum sampai pada titik akhir introduction Ibu itu terwujud. Tadi sudah ada keraguan-raguan juga dari penanya terakhir dan komentar Ibu sendiri bahwa manusia sekarang itu sudah bergeser tentunya pada dunia material. Ya, sekarang yang ingin saya sampaikan adalah saya sama Minsi memang ingin segera didaftar karena kemarin yang awal saya tidak ikut ya, karena ini berkaitan dengan satu alat untuk mengenal diri. Apa yang ada dalam pikiran saya dan yang saya baca beberapa kali, antara tubuh, jiwa, dan roh itu adalah hal yang berkaitan, tapi memang harus bisa dipisahkan secara definitif. Tidak ada orang sakit roh, tapi ada orang sakit jiwa. Jadi roh itu tidak bisa sakit, tapi jiwa itu bisa sakit. Jiwa itu sangat dipengaruhi oleh lingkaran-lingkaran yang berada di luar spirit, yang berada di luar roh. Karena roh itu kan Tuhan yang memberi.
Saya punya pertanyaan menarik untuk diri saya, mungkin untuk orang lain tidak menarik. Yang paling berpengaruh di dalam kehidupan jiwa seseorang itu pada bagian mana, Bu? Kalau saya melihat ada cognition, ya, kemudian ada perception, ada volition, dan sebagainya. Mana yang paling berpengaruh? Karena di luar lingkaran itu ada family of origin, ada spouse atau partner, ada friend, dan sebagainya. Nah, mengenal diri itu memang harus introspeksi diri dan harus kembali mengenal apa yang Ibu sampaikan. Mungkin saya sendiri belajar dari bagaimana saya dulu dididik oleh nenek kakek saya yang masih punya jiwa kolonial, orang Belanda. Sehingga kita terpaksa harus istilahnya digebukin dan lain sebagainya. Dan itu ternyata memberikan perubahan pengaruh ke perangai di dalam kehidupan saya. Demikian pula banyak keluarga-keluarga lain yang mengalami kehidupan seperti saya. Sehingga ada something lacking di dalam hidup saya ini, sehingga masih sulit juga untuk mengenal diri sendiri. Nah, pertanyaan tadi saya katakan, pada bagian mana sebenarnya yang paling dominan di dalam mempengaruhi jiwa seseorang, sehingga sampai dia itu sulit untuk mengontrol dirinya. Terima kasih, Ibu. Jadi kalau yang saya itu untuk pertanyaan itu Pak, untuk tiap orang unik ya. Karena di bagian mana yang paling carut marut dan pengaruhnya kemana? Karena itu kan semua seperti tadi saya bilang, karena pikirannya irrational belief, dia jadikan itu truth-nya, dia pun bergerak seolah-olah dia dibimbing oleh kebenaran yang dianggapnya kebenaran itu. Kebanyakan dari misalnya kalau ditanya dari semua prosesnya, saya ditanya apa yang paling penting terjadi dulu. Bagi saya self-awareness. Self-awareness. Karena tanpa self-awareness, Pak, apapun nggak bisa kita perbaiki. Kenapa? Seperti orang-orang narsis itu, Pak. Mereka nggak, ya itu bukan penyakit. Karena life strukturnya membentuk mereka akhirnya menjadi cinta diri, yang akhirnya hanya mengagungkan dirinya dan sebagainya. Mereka nggak pernah salah, mereka nggak pernah bodoh, nggak pernah jelek, nggak pernah apa, semua salah orang lain. Mereka nggak bisa sama sekali memperbaiki diri. Tapi kalau ditanya, kalau dia punya self-awareness, di bagian mananya yang akan kamu ajak dia perbaiki dulu? Saya akan bilang sektor truth-nya. Kalau dia tiba-tiba punya self-awareness, mau memperbaiki diri, kalau dia tanya, Ibu, saya mana? Saya rasa sektor truth-nya. Kenapa? Dia udah masukin, jejelin di situ, Pak, semuanya hal-hal yang nggak benar. Dia paling pinter, dia nggak pernah salah, dia ini. Dari mana itu? Itu hasil dari dua hal. Dari kecil, apakah dia dibesarkan dengan tidak pernah dikoreksi, manja semanja-manjanya, selalu benar. Jadi sektor terusnya dia memang selalu benar. Atau over disiplin, selalu salah, selalu. Akhirnya self esteemnya begitu rendah, dia overkompensasi dulu untuk membilang enggak, aku mesti pakai topeng ini, topeng. Akhirnya dia masukkan juga sektor truthnya yang begitu. Jadi setiap kasus itu begitu unik, Pak. Tetapi kalau misalnya ini, dia akhirnya sampai ke yang Bapak bilang ini, karena saya juga tahu banyak keluarga yang pernah dibesarkan oleh orang tua yang otoriter gitu ya. Ya, di sini Pak udah jadi dia lebih ke cenderung ke hal rohani gitu. Yang pertama itu adalah forgiveness. Jadi pengampunan, melepaskan pengampunan gitu. Kenapa? Karena pengampunan itu sebenarnya Pak, itu seperti membuka gembok gitu. Atau mengangkat yang tadinya ada bertonton yang menimpa kita nggak bisa bergerak. Begitu kita melepas pengampunan, walaupun kadang on off, itu udah ada celah Pak untuk bergerak. Kenapa? Mau bilang, I want to be better gitu. Nah, melepas pengampunan emang mudah? Enggak. Karena melepas pengampunan itu menurut saya levelnya level rohani. Sementara ini kita kan yang fana, yang di dunia, jadi bagaimana? Disitulah tadi Pak yang saya bilang, konselor bisa menolong dengan membangun self-awareness orang dan kemudian membangun volition dia untuk sembuh, volition dia untuk tidak lagi kepahitan, dan kadang-kadang terapi Pak. Ya, terapi.
Terapinya kadang-kadang simple. Go to the wrongdoer, datangi orang yang yang gimana sama kita, kita datangin dan kita bilang at any cost, karena mungkin reaksinya juga, saya sudah mengampuni kamu. Jadi ada banyak yang Bapak bisa ini gitu, apa namanya, lakukan untuk itu, untuk misalnya kayak Bapak bilang pengen lah ya, bagaimana saya itu menjadi apa lebih maju lagi dalam kepenuhan itu. Dan itu sangat baik Pak, begitu Bapak punya pikiran untuk melakukan itu, ya langkah selanjutnya di bagian mana ya yang saya harus pertama-tama memperbaikinya gitu Pak Joko. Saya harap ini apa berguna. Kalau Pak Joko tertarik, nanti kalau saya buat itu kan hanya satu titik dari semua approach itu Pak, hanya satu titik. Jadi kalau nanti Pak Joko tertarik bisa minta sama admin nomor saya biar saya kirimkan sama Bapak, gimana Bapak bisa lebih mendalaminya. Baik. Terima kasih Bu Nina. Terima kasih Pak Joko untuk pertanyaannya. Bu Nina, kita beralih ke chat box ya Bu. Ini Ya, ada pertanyaan dari Kariris Purba. Selamat malam Bu Nina, izin bertanya. Apakah ada kemungkinan jiwa dan roh saling bertentangan? Dan apakah yang menentukan bahwa salah satu dari mereka dapat menang? Mohon pencerahannya. kalau karena saya belajar integrasi teologi dan psikologi, dan saya Kristen. Jadi saya tahu banget bahwa roh itu selalu bertentangan dengan jiwa. Kenapa? Seperti tadi yang dibilang itu, bahwasanya eh, roh itu selalu mau menuruti si pemberi roh. Karena dia juga bagian dari roh itu. Sementara kita ini kan sudah yang namanya ketertarikan kita itu adalah melakukan yang salah gitu. Sebenarnya terus berkonflik gitu. Terus berkonflik, tetapi ketika kan kalau yang rohani itu kalau misalnya kita ambillah dulu yang agamawi deh, nggak usah rohani ya. Tadi Bu apa namanya Bu Riris. Nah, Bu Iya, Riris nggak usah yang agama, nggak usah yang rohani, yang agamawi aja. Karena yang agamawi itu pun channelnya dari yang rohani gitu. Jangan mencuri, harus mengampuni, jangan berdusta. Itu kan maunya roh, ya kan? Apa kita lakukan? Enggak. Berarti kan bertentangan. Tapi ada saat kita nggak mau lagi lakukan itu. Problemnya kita nggak bisa. Kenapa? Kita nggak bisa untuk mencapai level yang dituntut si roh tadi gitu. Kenapa? Karena di dalam keyakinan kita bahwa untuk kita bisa, kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus. Kalau Bu Riris Kristen ya. iya Kristen Bu. Nah, jadi Iya, kalau Bu. jadi kalau di dalam kekristenan itu mutlak harus ada pertolongan dari Roh Kudus Sang Pembaharu yang nolong kita terus ngasih power, ngasih energi, ngasih nasihat, ngasih bujukan, eh, mungkin ngasih pelukan ya, pelukan rohani, bukan virtual pelukan tapi pelukan rohani gitu. Nah, untuk itu kita harus menerima keselamatan. Itu Bu Riris pasti tahu gitu. Tetapi ketika itu pun sudah terjadi, ketika roh kita ini, ketika di dalam kita ini volition kita itu sudah mau bilang, I want to obey you, gitu ya. Saya mau mengikut omonganmu, roh gitu. Itu juga nggak mudah. Kenapa? Life structure kita itu kan udah membuat kita menjadi orang apa besi yang bengkok-bengkok ya, yang kaki yang jalannya terkilir gitu, harus diproses lagi gitu. Harus diproses sampai dia bisa how to-nya. Ya seperti saya bilang tadi, ada approach ini hanya salah satu gitu, pendekatan itu. Mulai dengan itu, mulai kenali diri kita, self awareness kita itu apa gitu. Sehingga ketika roh mengatakan sesuatu dan kita ingin mematuhi itu, tinggal nyari how to-nya. Pas kita udah bikin how to, nggak nyanggup, minta pertolongan. Mau konselor kah, mau pendeta kah, mau apakah. Tetapi itu long proses, tetapi bukan impossible proses. Dan pada akhirnya kita sangat menikmati kemenangan-kemenangan kecil itu, Bu Riris. Ya, jadi penyemangat. Baik. Iya, terima kasih Bu Nina. Terima Terima kasih Kak kasih. Riris untuk pertanyaan. Iya.
Selanjutnya Bu, ini ada Pak Henrikus Joyo Yulianto. Saya ingin bertanya tentang penggunaan istilah diri, self, jiwa, soul, dan kepribadian personality. Apakah tiga istilah ini berbeda atau merupakan bagian dari satu entitas, yaitu kesadaran consciousness? Terima kasih. Apa tadi? Diri, soul, Diri, soul, self, kepribadian. Kepribadian. Tadi diri, kepribadian. self, iya, soul, dan personality. Ya, Apakah tiga istilah ini berbeda atau merupakan bagian dari satu entitas, yaitu jadi kesadaran? kalau diri dan self itu cuma beda bahasa ya. Bahasa Perancisnya soi, le soi. Kalau bahasa Inggrisnya the self, dan bahasa Indonesianya diri. Tadi Bu Prof bilang jati diri. Ya, saya nanti mau lihat tuh jati diri apa gitu kan, nambahin vocabulary saya. Tetapi kalau yang dibilang kepribadian, kalau di dalam kepribadian ini adalah sesuatu yang sudah terbentuk. Jadi ada diri yang saya pahami, ada diri. Diri kita itu carut marut di sini, hebat di sini, dan apanya di sini. Tetapi kemudian ada itu di dalam diri ini, sifat-sifat yang kita bawa lahir ini, yang di nurture, yang diasuh dengan dunia lingkungan kita, apakah keluarga, apakah bahkan alam dan sebagainya. Nah, itu akhirnya membentuk yang namanya karakter. Saya percaya bahwa yang dibilang kepribadian itu adalah karakter yang sudah terbentuk di self yang ada itu gitu. Itulah kepribadian dia. Kepribadiannya itu kayak mana? Oh, dalam hal ini dia begini, dalam hal itu dia begitu gitu. Tapi apakah dia kepribadian yang berkarakter baik gitu. Nah, kalau soul ini dulu saya memahaminya ini roh gitu. Lama saya memahaminya itu roh gitu. Karena apa? Karena lama di dalam teks-teks filsafat itu soul dan roh nggak pernah dibedakan. Dan itu sempat membuat saya jadi anak Kristen yang bingung, yang nggak ngerti how to be a good person seperti yang Tuhan mau. Karena nggak bisa rohani gitu. Belakangan ketika saya tahu bahwa ada yang namanya soul itu ternyata adalah jiwa, baru everything becomes possible gitu. Karena kan berarti eh, yang harus saya pelajari itu sesuatu yang bisa, namanya soul, namanya jiwa gitu. Dan jiwa ini terdiri dari mind and heart. Tambah lagi saya dapat approach itu. Kalau tadi dia itu dianggap sama dengan roh, itu kan saya nggak tahu itu apa. Nggak tahu caranya masuk ke situ gimana supaya ngerti itu roh itu apa. Cuma tahu dia nyuruhnya baik. Dan kenapa juga itu saya tahu dia nyuruhnya baik? Karena itu sabda Tuhan saya. Ya, roh penurut, ya. Roh itu bisa dibilangin yang gitu. Tapi begitu ini menjadi sesuatu yang begitu soul ini saya tahu adalah sesuatu yang bisa dipelajari, sesuatu yang bisa diobservasi, sesuatu yang bisa dikendalikan, diubah, maka hope menjadi muncul. Hidup pun jadi punya pengharapan, saya bisa berubah menuju yang disuruh roh gitu. Kalau saya ngelihatnya gitu sih tadi. Tadi Pak apa saya Pak Pio, Pak Pio. Henrikus. Enggak, Pak Henrikus Joko Yulianto. Oh, Pak Henrikus ya. Henrikus Joko Yulianto. Oke. Iya. Oh, Baik, Bu Tisma. Iya. ada lagi? Ada lagi Terima saya? kasih. Apakah saya bisa bertanya sedikit lagi? Terima kasih Bu Nina. Saya mau bertanya tentang konsep tentang self, gitu ya, diri. Apakah istilah self itu selalu berkonotasi positif ya, Bu Nina? Misalnya, memang kita mengenal ada istilah self knowledge. Terus Bu Nina tadi juga menyarankan bahwa kita harus mengenal diri sendiri dari self knowledge ya. Juga saya teringat istilahnya Abraham Maslow itu ada self actualization ya, aktualisasi diri. Tapi kalau dalam bahasa Inggris itu ternyata ada kosakata self-interest. Self-interest berpusat pada diri sendiri, self-centered. Terus juga mungkin ada selfish ya, egois, mungkin lawannya selfless ya. Nah, pertanyaan saya apakah istilah self itu selalu sesuatu capaian yang tertinggi atau ternyata ada makna negatifnya juga gitu, self itu sendiri ya. Karena ada misalnya self-interest, self-centered,
atau self-aggrandizement atau yang memperkaya diri sendiri dan sebagainya. Ya, terima kasih Bu Nina. Kalau saya sih melihatnya ini Pak, self itu adalah sesuatu yang netral, ya, sesuatu yang netral yang sebenarnya ya sama Pak kayak pisau, ya, sebenarnya dia nggak jahat, nggak ini apa, tetapi kemudian yang membuat dia itu menjadi bisa sesuatu yang nggak benar kayak masyarakat sekarang kan Pak, benar-benar sudah tergila-gila sama self-nya ya Pak. Kalau di zaman Romawi tergila-gila sama sama bagian dari self yaitu tubuh. Sekarang benar-benar tergila-gila sama dia punya self-nya ini. Nah, apakah itu positif atau tidak? Kayak saya bilang, self interest. Tanpa self interest, kalau kita nggak berminat sama diri kita nggak mau sama diri kita, itu jadi negatif. Kita butuh gitu untuk tertarik sama diri kita gitu. Self awareness, orang yang terlalu self aware pun Pak, wah itu kasihan juga itu Pak. Jadi nanti dia ngapa-ngapain pun kayak semua berpusat sama dirinya. Jadi problemnya di sini adalah bukan si self Pak, tapi problemnya itu adalah di mana kita berada, di mana si self ini berada di situ. Jadi ini saya mau tunjukkan satu gambar aja ya selfie ya. Iya Bu, silakan. Satu gambar aja untuk mana dia, circle, cross, square. Ya, oke. Oke, saya masih bisa share screen ini, Sel? Bisa Bu, bisa. Bisa ya? Oke, ini saya share. Wow, kok nggak bisa? Oh, gambar bentar ya. Jadi ini sekarang kayaknya nggak bisa saya share itu Pak kalau gambar. Nah, yang saya coba Bapak bayangkan deh satu square, satu kotak gitu, di mana ada di situ dibikin apa? 4 kuadran. Ada 4 kuadran, kiri, kanan. Di bagian kirinya itulah yang kita bilang self-centeredness, ya, self-centeredness di situ. Tetapi yang di bagian kanan itu adalah God-centeredness. Kita berpusat kepada Allah gitu. Nah, sekarang yang mau saya bilang, kalau Bapak bilang self Bapak kira-kira di kiri apa di kanan? Saat ini, kiri banget atau agak ke tengah atau di tengah banget atau di antaranya atau kanan banget? Mungkin di tengah-tengah ya Bu. Di tengah-tengah saja biar ngambil yang netral ya Pak. netral. Jadi intinya itu adalah bahwasanya ketika Bapak di tengah-tengah, kayaknya Bapak nggak tahu. Ini kalau dari kacamata konselor ya misalnya, kayaknya Bapak nggak tahu sebenarnya bahwa Bapak memusatkan diri Bapak di mana gitu. Apakah Bapak mau bersama Tuhan, mau center Bapak itu, mau fokus Bapak itu di ini dia Pak, ya. Self-centered, berpusat pada diri sendiri di kiri atau kanan. Katakanlah Bapak di sini ya, di tengah-tengah, di sini. Berarti kan Bapak nggak tahu sini, mau mana. Problemnya sekarang saya tanya sama Bapak, ini air loh Pak. Bapak ini di bawah air atau di atas air? Bapak sekarang menderita dikit-dikit atau menderita banget? Kira-kira di mana saya posisikan? Tadi kan di tengah gini. Apakah ke bawah sini atau ke tengah sini? Bapak bilang sama saya di mana stop? Mungkin di sini Bu, di tengah-tengah di atas air ya. Oh, agak di atas air. Di atas air ya. Di atas air. Nah, sekarang saya bilang, coba Bapak pikirkan baik-baik. Bapak benar-benar di tengah garis ini atau di kiri atau di kanan? Ya sekali lagi di tengah-tengah. Oke, di tengah-tengah. Karena di tengah-tengah ini antara self-centered tapi juga dengan God-centered. Oke, itu yang mau saya dengar. Berarti di dalam diri Bapak banyak sektor-sektor itu yang sebenarnya Bapak tundukkan sama Tuhan. Tapi maybe ada yang belum. Nah, yang perlu Bapak cari self-aware. Sektor yang mana nih? Yang mana nih yang saya mau geser ke kanan?
Kalau tadi Bapak misalnya adalah di sini posisi Bapak ya, atau di sini, tapi di sini ya, ini bisa kita lihat mungkin almost the whole sectors ada di situ. Terus Bapak bilang I'm so unhappy. Ini mesti cari Pak, supaya Bapak naik ke air dulu, nggak usah dulu ke arah Tuhan. Naik dulu nih, biar Bapak happy. Ya, setelah Bapak lega dan happy, semoga nggak jadi lupa, Bapak coba bergeser sektor yang lain ke sini. Dan itu bisa dengan Bapak pengenalan diri tadi. Kalau menurut kita orang beragama, di sini nih Pak, yang namanya pemenuhan itu. Nih, di sini tuh Pak, top banget. Di atas sekali, flourishing with God. Di kanan, betul-betul udah clinging with God gitu, nggak mau lagi gitu. Jadi ini hanya gambaran-gambaran kenapa menolong. Saya suka sekali sama John Warlow ini, bersyukur bahwa dia bisa membuat ini begitu simple. Menerangkan sama anak-anak pun saya jadi simple. Kenapa? Mereka melihat ini something real. Ketika saya lihat dia udah mau bunuh diri apa, kamu di sini loh saya bilang. Sedikit pun kamu nggak ada ngandalkan Tuhan, kamu ngandalkan dirimu, bahkan orang lain kamu nggak andalkan. You cannot go out gitu. You need help. Kenapa? Karena sektor yang lain pun semua berantakan. Pikiran kamu kacau, kalau tadinya pikirannya lebih baik, mungkin dia nggak di sini, Pak. Karena dia bisa berenang naik sedikit ke atas. Pikirannya bilang naik, naik, naik gitu. Nah, jadi something. Jadi ini semua bahasa gambar, Pak. Kita mengerti jiwa, mengerti posisi diri kita. Jadi dulu saya sebelum ngerti itu, saya selalu melihat orang, kalau nggak di sini, di sini. Kalau nggak di sini, di sini. Sekarang saya bisa lihat, hanya sektor kontrolnya yang lagi ke kiri. Ya itu aja kita urusin kalau dia pengen menjadi anak Tuhan. Kalau dia tetap pengen sukses di sini, ya kita urusin untuk ke sini aja, Pak. Ya kan? Kira-kira masuk akal nggak Pak Enrikus? Iya, iya Bu. Terima kasih. Terima kasih Oke. banyak. Baik, terima kasih Bu Nina, terima kasih Pak Iya. Enrikus. Bapak Ibu, para sahabat, akhirnya kita tiba di akhir kelas. Pertanyaan Pak Enrikus menutup sesi tanya jawab kita pada malam